Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara konfigurasi .1x dengan menggunakan radius dan autentikator pada dua perangkat yang berbeda. Nah, di video kali ini kita akan coba praktikkan lagi bagaimana cara konfigurasi dari .1x dengan menggunakan satu perangkat yang sama. Jadi nantinya antara radius server dengan autentikator itu berada pada satu perangkat yang sama. Penasaran seperti apa detail dan konfigurasinya? Simak terus video ini sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Seperti yang kita tahu, Mikrotik itu sudah mendukung protokol .1x sejak versi router OS 6.45. Nah, .1x sendiri itu merupakan sebuah protokol yang fungsinya adalah agar kita bisa manage akses terhadap interface yang berbasis port. Gampangnya kalau di wireless mungkin kita kenal dengan yang namanya WPA2 preset key, di mana nantinya yang bisa connect ke interface wireless kita atau ke access point kita itu hanya klien-klien yang sudah tahu passwordnya saja. Nah, lalu bagaimana apabila kita mau membatasi akses pada interface yang berbasis port, misalnya adalah Ethernet. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur .1x ini, di mana fungsinya nantinya adalah sama dengan WPA2 preset key. Namun bedanya, apabila kita menggunakan .1x, nantinya autentikasi akan menggunakan yang namanya protokol EAP. Jadi nanti klien perlu memasukkan yang namanya username dan password agar bisa terhubung ke jaringan kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara konfigurasi .1x dengan menggunakan dua perangkat, di mana satu perangkat nantinya akan digunakan sebagai autentikator dan perangkat yang lainnya itu nanti akan digunakan sebagai authentication server atau radius. Nah, di video kali ini kita akan coba praktikkan lagi .1x, namun kita hanya akan menggunakan satu perangkat yang sama. Jadi nantinya di satu perangkat ini kita akan pasangkan yang namanya userman sebagai radius servernya, dan nantinya perangkat ini juga akan berlaku sebagai autentikator atau sebagai .1x-nya. Untuk prakteknya, di sini saya sudah siapkan satu buah router, di mana tipe router yang saya pakai kali ini adalah perangkat CCR 1009 7G1C1S+. Nah, di video kali ini nanti kita akan menggunakan CCR ini untuk contoh prakteknya, di mana nantinya Ether 1 akan kita gunakan sebagai interface yang mengarah ke WAN atau ke internet, dan interface-interface yang lain dari Ether 2 sampai Ether 6 ini nanti akan kita gunakan sebagai interface lokal, di mana nantinya di interface-interface ini juga akan kita aktifkan yang namanya autentikasi .1x. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi router CCR kita. Kita remote terlebih dahulu router CCR kita, dan di sini kita pastikan terlebih dahulu bahwa CCR kita ini sudah bisa terhubung ke internet dan BC config itu sudah terpasang pada konfigurasi router ini. Oke, kita pastikan bahwa router yang kita gunakan itu sudah terhubung ke internet. Kita coba ping ke 8888. Oke, di sini sudah reply, berarti router kita itu sudah terhubung ke internet. Kemudian pastikan juga bahwa di sini kita sudah menambahkan yang namanya NAT masquerade untuk interface yang mengarah ke WAN atau yang mengarah ke internet. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan Ether 1. Jadi di sini kita buat rule NAT masquerade, source NAT, out interface Ether 1, actionnya adalah masquerade. Oke, kemudian untuk konfigurasi .1x-nya, di sini kita pastikan dulu di router yang kita gunakan itu sudah terinstall yang namanya user manager. Dan di sini karena kita akan menggunakan perangkat ini sebagai radius servernya juga, berarti silahkan pastikan perangkat yang teman-teman pakai itu sudah menggunakan router OS versi 7, di mana user manager yang sudah mendukung untuk .1x ini itu sudah mulai bisa kita gunakan di router OS versi 7-nya. Di sini user manajernya sudah saya install.
Jadi nanti kita tinggal konfigurasi di user manajernya aja, tapi di sini sebelum kita masuk ke konfigurasi user manager, kita perlu import terlebih dahulu yang namanya certificate. Untuk sertifikat di sini teman-teman bisa menggunakan sertifikat self sign dengan membuat sertifikat sendiri di sistem sertifikat, atau bisa juga menggunakan sertifikat dari Let's Encrypt. Nah, di sini saya akan menggunakan sertifikat dari Let's Encrypt dan sertifikatnya sendiri sudah saya upload pada router. Ini dua file ini, sertifikat Let's CRT dan juga sertifikat Let's Key. Dua file ini kita bisa import ke router MikroTik dengan masuk ke menu sistem sertifikat. Di sini ada tombol yang namanya import. Kita import sertifikatnya di sini, sertifikat Let's Encrypt. Kita beri nama sertifikatnya adalah Certificate Let's Encrypt. Untuk filenya pertama kita akan import terlebih dahulu sertifikat yang CRT. File yang CRT kita masukkan passwordnya. Import. Kemudian jangan lupa import juga untuk yang .key. Oke, kita import lagi. Nah, untuk sertifikatnya sendiri nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan di jaringan. Kalau misalnya di jaringan teman-teman itu sudah memiliki sertifikat Let's Encrypt sendiri, silahkan langsung gunakan sertifikat Let's Encrypt bisa. Tapi jika teman-teman belum mempunyai sertifikat, nanti teman-teman bisa tambahkan sertifikat sendiri dengan memanfaatkan sistem sertifikat yang ada di router OS MikroTik. Oke, di sini sertifikat sudah berhasil kita import. Selanjutnya di sini kita bisa konfigurasi radius servernya. Untuk konfigurasi radius server di MikroTik Router OS versi 7, kita bisa langsung masuk ke menu user manager. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan adalah mengenable user manajernya terlebih dahulu. Caranya itu dengan masuk ke tab session dan di sini ada tombol yang namanya adalah setting. Kita masuk ke tombol setting, kita centang enable-nya, dan jangan lupa pastikan parameter sertifikat itu di sini sudah terisi. Di sini kita menggunakan sertifikat Let's Encrypt. Oke. Kalau sudah di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Selanjutnya setelah user manager ini kita aktifkan, di sini kita perlu menambahkan router yang memiliki akses ke database user manager. Caranya adalah dengan masuk ke tab router. Di sini kita bisa tambahkan router baru. Sebagai contoh, routernya kita beri nama router 1. Search scriptnya kita isi 12345. Dan untuk addressnya kita masukkan 127.0.0.1. Jadi karena di sini antara autentikator dengan radius server itu berada dalam satu perangkat yang sama, untuk addressnya di sini kita isikan 127.0.0.1. Di sini bisa kita klik apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk menghubungkan antara router antara service.1x dengan service radius, di sini kita bisa tambahkan konfigurasi radius client pada router CCR-nya. Caranya adalah dengan masuk ke menu radius. Kemudian kita tambahkan radius baru. Di sini service yang akan kita pakai adalah .1x. Jadi di sini kita centang .1x. Kemudian addressnya sama, kita isikan 127.0.0.1 karena radius servernya itu berada di dalam perangkat yang sama. Untuk secretnya kita isikan dengan apa yang kita isi di secret user manager tadi, yaitu adalah 12345. Kalau sudah di sini bisa kita klik apply, kemudian kita bisa klik OK. Nah, untuk konfigurasi radius kliennya sampai di sini itu sudah selesai. Jadi selanjutnya di sini kita bisa tambahkan user yang nanti akan kita gunakan untuk login. Caranya
adalah dengan masuk ke menu User Manager lagi. Di sini ada tab yang namanya adalah tab User. Kemudian kita bisa tambahkan user baru. Sebagai contoh, di sini kita tambahkan user baru yang namanya adalah user 1. Passwordnya kita beri password 123. Kemudian bisa kita klik apply, lalu diklik OK. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi radius server dan radius klien itu sudah selesai dan sudah bisa digunakan. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi .1x servernya. Caranya adalah dengan masuk ke menu .1x. Kemudian di sini kita bisa tambahkan servernya di tab server. Kita klik add, tambahkan servernya, kita pilih interface-nya, mau dipasang di interface berapa. Sebagai contoh di sini saya akan pasangkan terlebih dahulu .1x servernya itu di interface Ether 2. Jadi di interface ini kita pilih dengan Ether 2. Untuk authentication type-nya itu biarkan default, yaitu adalah .1x. Selanjutnya di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian diklik OK. Nah, di Ether 2 ini sebenarnya saya sudah konfigurasi yang namanya IP address. Kita cek di bagian IP address. Di sini Ether 2 saya menggunakan IP 192.168.2.1/24. Dan di Ether 2 itu juga saya sudah mengkonfigurasi yang namanya DHCP server. Di sini sudah ada DHCP server yang terpasang di Ether 2. Jadi konsep di Ether 2 ini nanti adalah klien akan bisa mendapatkan IP address dan akan bisa akses ke jaringan setelah klien memasukkan yang namanya username dan password. Username dan passwordnya itu sama dengan username dan password yang tadi sudah kita buat di user manager, yaitu adalah user 1 dengan password 123. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pengujian. Oke, untuk melakukan pengujian, di sini kita akan pindahkan koneksi laptop saya dari yang sebelumnya terhubung ke Ether 7, kita pindahkan ke Ether 2 atau di interface yang terdapat konfigurasi .1x servernya. Kemudian di sini kita masuk ke konfigurasi interface yang ada di Windows. Kita enable terlebih dahulu interface Ethernetnya. Ini kita disable, kemudian kita enable lagi. Dalam kondisi Ethernet plain biasa, karena di Ether 2 itu terdapat DHCP server, maka seharusnya laptop ini itu akan mendapatkan IP address secara otomatis. Namun, kondisi saat ini, kita cek di interface Ethernetnya, kita masuk ke detailnya, di sini kita belum mendapatkan IP address. Di sini masih tertera IP address 169.254.8729 yang berarti laptop kita itu gagal mendapatkan IP address dari DHCP server. Ini disebabkan karena di Ether 2 itu kita aktifkan yang namanya .1x server, di mana apabila kita konfigurasi .1x server, maka komunikasi dari Ether 2 ke klien itu akan diblok apabila klien itu belum melakukan autentikasi. Jadi di sini kita belum akan mendapatkan IP address, dan juga jika kita masuk ke Winbox di menu Nightbar itu kita refresh, di sini router kita tidak akan bisa muncul. Jadi untuk komunikasinya entah itu dari layer 2 maupun dari layer 3 OSI itu benar-benar diblokir atau ditutup. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya agar Windows kita itu bisa melakukan autentikasi sebagai .1x client? Di sini kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu yang namanya service wired autoconfig. Caranya kita bisa masuk ke aplikasi Service yang ada di Windows. Kemudian di sini kita cari yang namanya wire autoconfig. Kita cari servisnya. Oke, di sini sudah ketemu yaitu wire autoconfig.
lalu kita klik 2 kali untuk konfigurasi wire auto config. Jadi wire auto config ini itu adalah service di Windows, di OS Windows, yang dia fungsinya adalah sebagai autentikasi .1x. Jadi apabila Windows kita itu perlu mengaktifkan yang namanya .1x client, kita harus start terlebih dahulu yang namanya service wire auto config. Secara default startup type-nya di sini adalah manual. Jadi di sini kita perlu start sendiri. Tapi sebenarnya di sini startup type-nya itu juga bisa kita ganti ke automatic. Jadi Windows nanti akan secara otomatis mendeteksi apakah di interface yang kita gunakan itu terdapat autentikasi .1x-nya atau tidak. Karena di sini hanya akan kita gunakan sebagai uji coba, maka startup type-nya kita pilih manual saja, kita biarkan default. Kemudian untuk start service-nya di sini kita bisa klik tombol start ini. Jadi defaultnya service status itu stop. Kalau kita start, maka nantinya service wire auto config itu akan berstatus running. Di sini terlihat statusnya sudah running. Kita bisa klik apply, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masuk lagi ke konfigurasi interface di Windows. Kita disable enable lagi untuk interface Ethernetnya. Kita enable. Oke, setelah kita disable enable interface-nya, di sini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu agar interface kita itu bisa terautentikasi dengan menggunakan username password. Caranya di Ethernet ini kita klik kanan, masuk ke properties. Di sini akan ada tab yang namanya adalah authentication. Kita masuk ke tab authentication, kita masuk ke additional setting. Kemudian specify authentication method ini kita centang, dan kemudian di sini kita masuk ke user authentication. Selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, setelah kita save konfigurasi tadi, di sini kita langsung diminta untuk mengisikan username dan password. Di sini kita bisa isikan untuk username-nya adalah user1 seperti yang kita konfigurasi di username tadi, dan untuk password-nya adalah 123. Kemudian di sini bisa kita klik OK. Ini akan ada alert, di sini bisa kita klik connect. Oke, di sini laptop kita sudah berhasil terautentikasi dan sekarang kita berhasil mendapatkan IP address dari DHCP server. Di ini kita bisa klik yes, kemudian di Ethernetnya kita bisa klik kanan untuk melihat IP address-nya. Kita masuk ke klik kanan status, kita klik detail, dan di sini IP address-nya sudah kita dapatkan sesuai dengan yang dibagikan oleh DHCP server, yaitu adalah 192.168.2.254 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan DHCP servernya dari 192.168.2.1 atau dari router CCR yang kita kelola ini. Nah, di sini laptop kita sudah mendapatkan IP address sesuai dengan alokasi IP address yang ada di Ether 2 router kita. Selanjutnya, jika kita masuk ke Winbox, kemudian di netbar-nya ini kita refresh, seharusnya router CCR ini sudah bisa muncul. Di sini terlihat CCR 1009 itu sekarang sudah masuk di tab netbar Winbox. Dan kalau kita klik connect, kita berhasil login ke CCR kita. Dan di sini kita bisa lakukan pengecekan di menu .1x. Di bagian state, di sini ada tab state. Nah, salah satu ciri-ciri jika klien kita itu sudah melakukan autentikasi, di sini Ether 2-nya itu statusnya adalah authorized, yang berarti klien yang terhubung di Ether 2 itu sudah berhasil melakukan autentikasi. Nah, ini tadi kita tambahkan .1x servernya itu cuma di Ether 2 saja. Lalu bagaimana jika ternyata nantinya kita menggunakan yang namanya perangkat switch yang nanti ternyata kebutuhan portnya yang perlu diaktifkan .1x server itu ternyata cukup banyak. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan dengan mengkombinasikannya
bersama dengan interface list. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu interface. Ada tab yang namanya adalah interface list. Di sini kita bisa tambahkan list interface baru. Kita klik tombol list. Kita tambahkan interface list baru yang namanya adalah lokal. Di sini kita klik apply, kemudian diklik OK. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan interface mana saja yang nantinya akan kita aktifkan .1x server di interface list lokal. Caranya kita klik add, kita tambahkan list di lokal, interface-nya adalah Ether 3. Kita klik apply lalu OK. Selanjutnya di sini kita tambahkan juga Ether 4 untuk mengaktifkan .1x. Jadi di list lokal kita tambahkan juga Ether 4. Kita klik apply lagi, kemudian klik OK. Jadi di sini di interface list lokal itu sebagai contoh ada dua interface yang akan kita gunakan, yaitu Ether 3 dan Ether 4. Jadi di sini kita tinggal masukkan interface list tadi di bagian .1x server. Kita masuk lagi di .1x server, kita klik add, kemudian di bagian interface-nya kita masukkan interface list lokal. Kita klik apply, kemudian klik OK, dan selanjutnya jika kita cek di stat itu akan ditambahkan dua interface baru, yaitu adalah interface 3 dan interface 4 yang sudah mengaktifkan .1x server. Dan di sini kita lihat Ether 3 dan Ether 4 itu statusnya adalah unauthorized, yang berarti di Ether 3 dan Ether 4 itu belum ada klien yang terhubung, atau sudah ada klien yang terhubung tetapi belum berhasil melakukan autentikasi. Oke, seperti itu tadi bagaimana cara konfigurasi .1x dengan autentikator dan radius server di satu perangkat yang sama. Nah, .1x ini nantinya bisa teman-teman implementasikan untuk mengamankan interface-interface yang akan digunakan untuk mengarah ke jaringan lokal. Selain bisa digunakan untuk mengamankan interface yang mengarah ke end client, .1x ini nantinya juga bisa teman-teman gunakan untuk autentikasi ke perangkat-perangkat jaringan yang teman-teman gunakan juga. Jadi nantinya apakah router ini akan terhubung ke perangkat switch atau ke perangkat router lagi, itu teman-teman tetap bisa mengaktifkan yang namanya .1x ini. Karena MikroTik Router OS sendiri selain mendukung untuk sebagai .1x server, juga sudah bisa mendukung untuk .1x client. Nah, sebelum kita mengakhiri video kita kali ini, setelah teman-teman melihat bagaimana cara konfigurasinya, kita ada pertanyaan nih buat teman-teman. Yang pertama, itu apakah untuk autentikasi EAP dengan menggunakan user manager ke perangkat end client seperti laptop itu kita membutuhkan SSL certificate atau tidak. Lalu yang kedua, untuk implementasi dynamic VLAN dengan menggunakan user manager itu atribut apa saja yang perlu kita pasangkan. Nah, sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait dengan menggunakan .1x ini, silahkan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.